Chapter 29 kali ini menampilkan Boruto yang sedang mengaktifkan karmanya dan menggenggam pedang miliknya. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, menyerbu ke medan perang dan jadilah Dewa Iblis. Sementara judul dari Boruto To Blue Vortex Chapter 29 adalah Pembasmian Hama. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, negosiasi yang diberikan pada Momoshiki. Akankah dia meminjamkan kekuatannya? Chapter ini diawali dari kilas balik saat Boruto bernegosiasi dengan Momoshiki untuk meminjam kekuatannya. Momoshiki berkata, "Kau bilang kau mau memberikan tubuhmu?" Boruto menjawab, "Ya, tapi itu kalau aku sudah mengalahkan Jura. Aku tidak akan menarik ucapanku. Kau mengerti keseriusanku tanpa perlu aku mengatakannya kan?" Momoshiki meresponnya dengan berkata, "Ini menjijikan, tapi pikiran kita seluruhnya saling terhubung satu sama lain. Tidak ada kebohongan maupun hal yang bisa disembunyikan. Tampaknya itu perasaanmu yang sebenarnya." Lalu Boruto berkata lagi, "Kau yang tidak punya harapan apapun di masa depan. Aku bisa mengerti perasaanmu yang ingin segera membunuhku lalu pergi dari dunia ini. Tapi itu akan berbeda jadinya kalau kau bisa mendapatkan kebebasan. Bagi aku dan kau, Shinju itu sama-sama musuh kita, iya kan?" Momoshiki akhirnya berkata, "Baiklah, sampai sini aku mengerti. Lalu setelah membereskan para Shinju itu, Kawaki akan datang membunuhku ya? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, dasar bodoh. Begitu aku bebas, aku akan membereskan Kawaki dulu." Boruto berkata, "Katakan yang jelas. Jadi bagaimana? Kau mau bekerja sama atau tidak?" Setelah itu tiba-tiba karma Boruto aktif dengan sendirinya. Lalu Momoshiki berkata, "Tidak perlu kupikirkan lagi. Karma atau apapun itu, gunakanlah sesukamu. Cepat habisi musuh kita sekarang juga." Setelah itu kembali ke masa kini. Boruto sudah mengaktifkan karmanya dan berdiri di hadapan para mamushi. Para mamushi berkata, "Jangan mengganggu dasar Otsutsuki." Lalu salah satu mamushi menyerang Boruto menggunakan tangan cakar besarnya. Tapi Boruto menahannya dan menghancurkannya menggunakan sebuah Rasengan. Kemudian para mamushi lainnya datang menyerang bersamaan. Tapi Boruto melemparkan dua shuriken tepat ke mata Rinnegan salah satu mamushi. Lalu Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu menuju shuriken itu. Dan kini dia berada tepat di belakang para mamushi dan langsung memutar menebaskan pedangnya. Sehingga semua mamushi di sana berhasil ditebas kepalanya hanya dalam satu tebasan saja. Setelah itu Shikamaru memberi informasi kepada Boruto terkait lokasi para mamushi lainnya. Dia berkata, "Boruto, di arah jam 4-mu, 2 blok di depan ada 3 lagi." Setelah mendengar itu, Boruto tiba-tiba membuka mata kanannya yang selama ini selalu tertutup. Tapi mata itu bukan Jogan, melainkan Byakugan. Dengan Byakugannya, Boruto bisa melihat tembus pandang ke arah rumah di hadapannya, di mana di balik rumah itu 3 mamushi sedang berjalan dengan santainya. Kemudian Boruto melempar 2 shuriken ke arah jalan pertigaan di depannya. Di sana 2 shurikennya berbenturan dan 1 shuriken berbelok menuju mamushi yang ada di blok sebelah. Shuriken itu menancap tepat di belakang kepala salah satu mamushi. Lalu Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu menuju shuriken itu dan muncul di belakang 3 mamushi itu. Boruto pun bersiap melepaskan serangan, tapi kali ini bukan tebasan, melainkan sebuah Rasengan super besar, yang mana itu adalah Cho-Odama Rasengan. 3 mamushi itu pun hancur lebur seketika. Sementara itu di markas, Inojin terlihat panik saat melihat visualisasi desa yang dibuatnya. Dia berkata, "Hachidaime-sama, mereka sudah ada di distrik C bagian utara, lalu di distrik D bagian selatan juga." Shikamaru berkata, "Ya, aku sudah tahu." Setelah itu Shikamaru memberikan instruksi kepada tim 10 untuk tetap bersiaga di distrik D bagian timur. Sementara Boruto diminta bergerak cepat ke distrik D bagian selatan. Boruto diminta untuk menghabisi para mamushi di sana sebisa mungkin sambil menggiringnya ke bagian timur. Boruto pun memahami instruksinya dan dia langsung terbang menuju titik lokasi yang diinstruksikan. Sementara itu di distrik C bagian utara, terlihat beberapa mamushi sedang berbincang satu sama lain. Mereka membicarakan tentang jumlah mereka yang berkurang drastis. Salah satu mamushi berkata, "Oi, jumlah kita berkurang drastis." Mamushi lainnya berkata, "Ini karena si Boruto sialan itu." Lalu mamushi yang lain berkata, "Tidak usah dipedulikan. Lagi pula kita juga tidak punya urusan dengannya. Ayo cepat cari Aida. Kita menyebar ke berbagai arah." Tapi setelah mengatakan itu, tongkat hitam menusuk salah satu mamushi dari atas kepalanya yang menembus mata Rinnegannya. Ya, orang yang melakukannya adalah Kawaki. Saat itu Kawaki terbang melayang di atas sambil berkata, "Di sini Kawaki, pembasmian mamushi di distrik C bagian utara dimulai." Setelah itu Kawaki langsung mengaktifkan karmanya. Kawaki pun menatap ke bawah ke sekelompok mamushi itu. Para mamushi itu berkata, "Kalian semua ini sebegitunya ingin bermain dengan kami ya?" Lalu mereka melompat ke atas menggapai Kawaki yang melayang tinggi di udara sambil bersiap menyerang Kawaki menggunakan cakarnya. Kawaki cukup terkejut. Dia berkata, "Serangga ini bisa terbang ya?" Tapi saat itu Kawaki dengan mudah menghancurkan kepala mamushi yang datang ke arahnya menggunakan tinju dan juga cakar besarnya. Kemudian ada satu mamushi yang bersiap menyergap Kawaki dari belakang. Hanya saja Kawaki menghilang atau lebih tepatnya mengecil menggunakan Sukuna Hikona, lalu muncul dan membesar lagi di belakang mamushi
mamushi itu dan langsung menusuk mamushi itu menggunakan tongkat hitamnya yang berhasil menembus mata Rinnegan mamushi itu. Setelah itu Kawaki mengeluarkan satu tongkat hitamnya yang lebih panjang yang akan dia gunakan sebagai senjata. Dengan tongkatnya itu, dia berhasil menghancurkan kepala para mamushi dengan mudah dan lebih cepat. Dia pun berhasil menerobos dan menghantam mereka satu persatu menggunakan tongkat hitamnya itu. Melihat itu, Shikamaru berkata, "Bagus Kawaki, pembasmian di distrik C bagian utara selesai." Di tempat lain, para mamushi sedang bergerak cepat mencari keberadaan Eida sambil saling berbincang tentang berkurangnya lagi jumlah mereka dalam sekejap. Salah satu mamushi berkata, "Oi, kita dikalahkan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal kita sudah menghapus cakra. Kelihatannya mereka sudah tahu dengan jelas pergerakan kita." Mamushi lainnya berkata, "Itu tidak ada hubungannya. Kalau tidak cukup, kita tinggal menambahnya. Kita menyebar ke area yang lebih luas. Perlihatkan wujud kita pada kerumunan besar penonton itu. Segera kumpulkan perhatian sebanyak mungkin." Setelah itu beralih ke ruang interogasi. Saat itu Mitsuki masih diinterogasi oleh Kobu. Kobu berkata, "Ini soal borgol penyegel yang mengikat Boruto. Dari pemeriksaan setelah itu, dipastikan tidak ada gangguan ataupun kerusakan. Artinya, kemungkinan kalau borgol itu lepas dengan sendirinya karena guncangan seranganmu terbantahkan dengan sepenuhnya. Dengan kata lain, Mitsuki, dilihat dari manapun, bisa disimpulkan bahwa kau membukanya dengan sengaja. Nah, masalahnya ada pada kode pembuka 4 digitnya. Kau yang tidak punya otoritas, bagaimana bisa mengetahuinya?" Konohamaru yang saat itu masih ada di luar ruang interogasi masih bisa mendengar pembicaraan mereka. Dia cukup panik mendengarnya. Dia berkata di dalam hatinya, yang mengetahui kode pembuka 4 digit hanya ada 3 orang, yaitu aku, Ibiki, dan Hachidaime Hokage. Seandainya Mitsuki mengaku kejahatannya, hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kecurangan Hachidaime Hokage terungkap. Setelah itu Konohamaru ditegur oleh Nishi yang berjaga di luar ruang interogasi. Nishi berkata, "Hei Sarutobi, kau masih di sini? Kau sudah boleh pergi loh." Dengan sedikit rasa canggung, Konohamaru berkata, "Sebenarnya begini Nishi, ada sesuatu yang lupa aku katakan pada Kobu-sama. Apa aku boleh masuk lagi?" Nishi cukup keheranan mendengarnya. Sementara itu Sai masih terus memperhatikan Mitsuki, tapi tiba-tiba tim sensor menghubunginya karena ada informasi darurat. Tim sensor berkata, "Di sini tim sensor, ada laporan dari saksi mata, di mana di dalam desa terlihat orang mencurigakan yang sedang berkeliaran. Tampaknya seperti Shinju dan si pemberontak Boruto." Setelah itu Sai langsung berkata, "Sambungkan aku dengan Hachidaime Hokage." Hachidaime atau Shikamaru sendiri saat itu sedang memberikan instruksinya kepada Kawaki. Shikamaru berkata, "Bagus Kawaki, bergeraklah ke distrik A bagian selatan, lalu bersiagalah untuk sementara. Di sana adalah pusat desa. Persiapkan dirimu supaya bisa bergerak ke berbagai arah setiap saat." Setelah mengatakan itu, komunikasi Sai pun masuk. Sai berkata, "Di sini Sai, ini darurat. Ada penyusup yang diduga sebagai Shinju di dalam desa." Seketika Shikamaru langsung menghubungi Inojin terlebih dahulu dengan berkata, "Inojin, ada sambungan komunikasi dari luar. Tunggulah sebentar." Lalu Shikamaru mulai berbicara dengan Sai. Dia berkata, "Sai, bagaimana situasinya?" Sai berkata, "Bukan hanya Shinju, ada juga saksi mata yang melihat Boruto. Kebenarannya masih tidak diketahui. Tidak ada respon dari keduanya di jaringan sensor. Tapi aku sudah mengirimkan polisi ke tempat adanya laporan." Shikamaru meresponnya dengan berkata, "Aku mengerti. Tolong laporkan situasinya secara berkala. Lalu Sai, tolong lepaskan Mitsuki untuk persiapan menghadapi situasi yang tak terduga." Tapi saat itu Sai berkata, "Dia masih dalam pemeriksaan. Kobu-sama tidak akan tinggal diam." Lalu Shikamaru berkata lagi, "Sampaikan kalau ini keadaan darurat. Ini perintah Hokage." Sementara itu di desa, para penduduk yang sedang minum kopi di salah satu kafe terkejut dengan kemunculan para mamushi yang berdiri di atas kafe. Salah satu temannya berkata, "Hei, ada apa?" Temannya yang terkejut berkata, "Apa itu?" Saat ini para mamushi dengan frontalnya menghampiri para penduduk di desa. Mereka berkata, "Oi, kau yang di sana, di mana Eida?" Melihat itu Inojin semakin panik. Dia berkata, "Sia, dalam waktu sependek ini mereka bertambah banyak dalam sekejap. Total mereka diperkirakan ada 50 lebih." Saat itu tim 10 mendengar teriakan penduduk di sekitar mereka dan mereka langsung berlari ke lokasi asal teriakan itu. Shikada yang memimpin mereka berkata, "Ayo di dekat sini, sebelah sana." Setelah situasinya berubah seperti itu, Shikamaru pun mengubah rencana. Dia menghubungi Boruto untuk memberikan instruksi selanjutnya. Dia berkata, "Boruto, rencana kita berubah. Mereka menyebar luas ke segala arah dari distrik D bagian selatan sebagai pusatnya. Giring mereka dari bagian barat daya dan berkumpullah dengan tim 10 di bagian timur." Boruto berkata, "Baiklah." Saat itu sambil menuju lokasi yang diinstruksikan, Boruto menebas semua mamushi yang dia temui. Kembali ke ruang interogasi, Kobu berkata, "Jawablah Mitsuki, kenapa kau bisa tahu kode pembukanya?" Saat itu Mitsuki
Mitsuki kebingungan. Tapi saat itu Konohamaru tiba-tiba masuk ke ruang interogasi sambil berkata, "Permisi." Semua orang di dalam terlihat keheranan. Kobu berkata, "Ada apa Sarutobi? Aku tidak merasa memanggilmu." Konohamaru berkata, "Maaf, sebenarnya tadi ada hal yang lupa aku sampaikan. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi tentang kode pembukanya, sepertinya aku lupa mengaturnya. Ini kesalahanku." Kobu pun terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Apa?" Konohamaru berkata, "Maksudku, sejak awal borgol itu tidak terkunci. Tidak ada kode pembukanya. Jadi tidak aneh kalau borgolnya terlepas karena guncangan." Mitsuki keheranan mendengarnya. Dia langsung berbicara dengan Konohamaru melalui jalur komunikasi Inojin. Dia berkata, "Sensei, apa maksudnya ini?" Konohamaru membalasnya dengan berkata, "Aku tahu kalau kau yang melepaskan Boruto. Aku pun tahu kalau Hachidaime Hokage lah yang memberitahumu kode pembukanya. Jika faktanya terungkap, yang terburuk adalah Hachidaime bisa saja dicopot dari jabatannya sebagai Hokage. Fakta itu tidak boleh sampai ketahuan, setidaknya untuk sekarang. Saat ini Konoha masih membutuhkannya." Lalu Kobu berkata, "Dasar kau ini, kau memang pria yang tidak bisa berbohong ya?" Konohamaru panik mendengarnya. Lalu Kobu bertanya, "Siapa yang kau lindungi?" Konohamaru semakin panik. Dia mencoba mengelak dengan berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak melindungi siapapun." Kobu berkata lagi, "Jangan berkata apapun lagi. Panggil Hachidaime Hokage ke sini. Sekarang giliran dia." Sementara itu, para penduduk melihat ke arah para mamushi yang berdiri di atas kafe dengan wajah yang penuh keheranan. Mamushi di sana berkata, "Jadi, saat ini ada sekitar 70 orang yang menatap kita." Mamushi lainnya berkata, "Eida tidak ada di antara mereka. Ayo pergi ke tempat berikutnya." Tapi tiba-tiba muncul Himawari yang melompat dan bersiap melepaskan tendangan ke salah satu mamushi. Tendangan itu tepat mengenai mamushi hingga membuatnya terhempas. Hanya saja, dari mamushi yang terhempas itu, tumbuh dua mamushi lainnya yang langsung terbang ke arah Himawari untuk menyerangnya. Beruntung Himawari masih bisa menghindarinya. Lalu Shikadai dan Chocho pun datang. Chocho berkata, "Hima, apa kau baik-baik saja?" Himawari menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Setelah itu Shikadai mengeluarkan jutsunya, yaitu Nageami Kageshibari no Jutsu, di mana saat itu terlihat beberapa bayangan bergerak menyelinap ke arah para mamushi. Setelah bayangan itu mengenai para mamushi, Shikadai langsung menariknya, membenturkannya ke tanah dan menahannya di sana. Mamushi itu berkata, "Ah, sial mereka ini." Lalu Chocho dengan tangan raksasanya menepuk dan meremukkan mereka semua seperti sedang menepuk seekor serangga. Inojin tersenyum melihatnya. Dia berkata, "Bagus, ini berhasil. Ini akan menjadi sangat mudah." Tapi berbanding terbalik dengan Inojin, saat itu Koji justru terlihat serius, seakan-akan masalah masih belum berakhir dan justru masalah sebenarnya akan segera datang. Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto To Blue Vortex chapter 29. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Di saat semuanya sedang berjuang mengurangi jumlah mamushi, Kashin Koji sama sekali tidak terlihat gembira." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini?